3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh pada pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pembelajaran kali ini kita akan memisahkan antara pelajaran satu dengan pelajaran lainnya, yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Sekarang kita masuk ke dalam pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mempelajari tentang teks lisan. Apa itu teks lisan? Teks lisan adalah teks atau informasi yang dibacakan secara langsung melalui mulut kita dan dengarkan oleh telinga kita. Silakan Ananda dengarkan apa yang akan Bapak bacakan berikut ini. Gudeg, makanan yang melegenda. Gudeg adalah makanan tradisional dari Jawa, dari Yogyakarta dan Jawa Tengah, Indonesia. Dalam perkembangannya, masyarakat mengenal gudeg berasal dari Yogyakarta, sehingga membuat kota ini dikenal dengan nama Kota Gudeg. Sejarah gudeg di Yogyakarta dimulai bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Mataram Islam di Alas Mentau yang ada di daerah Kota Gede pada sekitar tahun 1500-an. Gudeg sejatinya bukan makanan yang berasal dari kerajaan, tetapi berasal dari masyarakat. Dikarenakan proses memasaknya yang lama, pada abad ke-19 belum banyak yang berjualan gudeg. Gudeg mulai populer dan banyak diperdagangkan pada tahun 1940-an saat Presiden Soekarno membangun Universitas Gadjah Mada hingga saat ini. Gudeg terbuat dari nangka muda atau dalam bahasa Jawa disebut gori. Nangka muda direbus selama beberapa jam dengan gula aren, santan, rempah-rempah, dan daun jati. Daun jati berfungsi memberikan warna coklat kemerahan ke kemasakan. Gudeg memiliki rasa manis sesuai selera masyarakat Jawa pada umumnya. Gudeg umumnya disajikan dengan tambahan telur, ayam, tahu, tempe, dan sambal goreng krecek yang terbuat dari kulit sapi. Ada beberapa jenis gudeg, yaitu gudeg kering dan basah, khas Yogyakarta, khas Solo, dan khas Jawa Timur. Gudeg kering hanya memiliki sedikit santan sehingga memiliki sedikit kuah, sementara itu gudeg basah mempunyai banyak santan. Nah anak-anak, sudah dengarkan apa yang telah Bapak bacakan tadi, yaitu tentang gudeg makanan yang melegenda. Kalian mendengarkan tanpa melihat buku, jadi nanti ketika kita menjelaskan kalian akan paham apa maksud dari teks lisan tersebut. Dari teks lisan gudeg makanan melegenda yang telah Bapak bacakan tadi, dapatkah kalian mencari informasi apa saja yang dapat kalian dengarkan dari teks tersebut? Dapatkah kalian membuat ringkasan dengan baik berdasarkan teks lisan yang telah kalian dengarkan tadi? Setelah itu, tahukah kalian bagaimana persamaan dan perbedaan teks lisan dan teks tertulis? Dan bagaimana cara meringkas dari teks lisan yang telah kalian dengarkan? Nah, anak-anak, dari informasi kalian harus mencari dan mengetahui apa saja yang diinformasikan dalam teks yang telah Bapak bacakan tadi. Hal-hal penting apa sih yang ada di dalam teks tersebut? Yang kedua adalah meringkas. Meringkas ini kalian harus memerhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah kalian harus mendengarkan teks dengan seksama. Nah, setelah itu kalian harus mengerti apa saja sih permasalahan yang dibicarakan dalam teks tersebut. Selanjutnya, kalian harus menentukan topik atau kalimat utama dalam teks yang telah kalian dengarkan dan menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Setelah itu, mengetahui kesan umum dari teks tersebut. Selanjutnya, kalian harus menuliskan kalimat baru berdasarkan kesan umum dan gagasan pokok. Dan terakhir adalah mencatat poin-poin pentingnya saja. Jangan sampai kalian mencatat dari awal sampai akhir teks tersebut. Nah, anak-anak, apa saja sih persamaan dan perbedaan dalam membuat ringkasan teks tertulis dan teks lisan? Di sini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama, perbedaannya adalah bahwa pada teks tertulis kita harus membaca teks dengan seksama sekali atau dua kali bahkan sampai berulang kali. Sedangkan pada teks lisan kita mendengarkan teks yang dibacakan dengan seksama.
Yang kedua, persamaannya adalah kita menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung, mengetahui kesan umum dari teks, serta menuliskan kalimat baru berdasarkan kesan umum dan gagasan pokok. Nah, itulah persamaan dan perbedaan dalam membuat ringkasan teks tertulis dan teks lisan. Paham ya anak-anak? Bisa kerjakan di rumah ya. Itulah beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam membuat ringkasan teks tertulis dan teks lisan. Baiklah anak-anak, kita akan masuk kepada pembelajaran selanjutnya, yaitu mata pelajaran IPA. Pada subtema sebelumnya, anak-anak telah belajar salah satu sifat bunyi, yaitu sifat bunyi merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Nah, kali ini kita akan belajar sifat-sifat bunyi yang lainnya, yaitu bunyi itu dapat dipantulkan dan dapat diserap. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras seperti permukaan dinding, batu, semen, besi, kaca, dan seng. Bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak seperti gabus, kapas, karpet, dan spons. Pemantulan bunyi anak-anak, kalau punya kelereng kemudian dilemparkan ke dinding yang keras, pasti akan mengalami pemantulan. Selain itu, anak-anak bermain bola basket, anak-anak melemparkan ke tanah, pasti akan memantul, bukan? Begitu juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul ya, jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras atau mengenai benda-benda yang keras. Nah anak-anak, jenis-jenis bunyi pantul itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama adalah bunyi yang memperkuat bunyi aslinya. Maksudnya apa ya Pak? Nah, bunyi ini terjadi apabila sumber bunyi punya jarak yang sangat dekat dengan dinding atau media pemantulannya. Dengan demikian, bunyi pantulnya akan terdengar jelas dan bersamaan dengan bunyi aslinya. Contohnya adalah ketika suara kita yang berada di dalam ruangan kecil akan terdengar jelas. Misalnya anak-anak di bawah kolong meja atau di dalam lemari. Kalau anak-anak bersuara kecil saja, pasti akan terdengar jelas sekali. Yang kedua anak-anak adalah gaung atau kerdam. Nah, ini terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi aslinya sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Contohnya adalah pemantulan bunyi yang terjadi di dalam bioskop. Nah, untuk menghindari terjadinya gaung, maka dinding di dalam bioskop atau gedung konser dilapisi oleh bahan-bahan lunak seperti karpet, busa, karet, dan gabus. Nah, gaung ini terjadi jika dipantulkan pada permukaan yang keras, maka bunyi pantulnya terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga anak-anak bunyi tersebut terpantul berulang-ulang. Selanjutnya anak-anak, yang ketiga adalah gema. Gema terjadi karena bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi aslinya selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi aslinya. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat digunakan untuk mengukur kedalaman lubang atau gua dan juga kedalaman laut. Paham ya anak-anak sampai di sini? Nah, anak-anak, bunyi itu juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi, misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Itu dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Paham ya anak-anak? Sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan sambung video berikutnya. Silakan Anda baca kembali buku subtema 3 pada pembelajaran 1 sampai dengan 5.
Terima kasih.